Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kampus Corner. Fakultas Teknik Udinus memiliki program studi unggulan dalam bidang industri maupun biomedis. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 024 3569 73 kali. Baik nih Pak Herwin, kita lanjutkan perbincangan mengenai fasilitas di teknik industri. Alhamdulillah kami di Fakultas Teknik dan khususnya di Teknik Industri mendapat lab baru lah. Jadi saya di acara ini juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Udinus, terutama Pak Rektor yang sudah memberikan fasilitas kepada kami di Fakultas Teknik, terutama di Teknik Industri. Nah, di lab Sispro ini sebenarnya adalah simulasi dari suatu pabrik sih sebenarnya, konsep awalnya gitu ya. Nah, jadi tetapi dalam lab yang baru ini itu menjadi lab terpadu. Jadi ada Sispro, kemudian ada juga lab simulasi, ya, kemudian ada lab lingkungan, kemudian ada lab untuk ergonomi. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya udah lengkap ada di sana. Gitu. Semua ada gitu ada ya, di Pak sana. Ya? Jadi semua sistem menunjang gitu, untuk praktikum mahasiswa. Okay. Gitu. Untuk alat-alatnya yang ada di lab sistem produksi sendiri ada apa saja, Pak? Banyak sih. Banyak ya. Tapi yang terbaru itu adalah mesin CNC. Jadi mesin CNC itu adalah seperti mesin pahat yang bisa dikerjakan oleh komputer sebenarnya. Jadi kita mau bentuk apapun ya bisa. Kita pernah tahu sih Pak. Tahu kan? Jadi kita cukup operasikan melalui komputer, dia jalan sendiri ya, gitu ya Pak ya, dan nggak sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Jadi mesin yang bekerja nanti. Canggih banget ya fasilitasnya, memang sudah disediakan dengan begitu banyak gitu ya, dan juga mengikuti yang terbaru juga gitu ya Pak ya. Karena memang sesuai dengan industri 4.0 memang ke arah sana nanti itunya labnya. Jadi selalu up to date ya Pak ya, harus selalu up to date begitu. Dan kita membicarakan mengenai kerjasama tadi ya Pak ya, untuk biomedis kan tadi ada kerjasama dengan 6 perguruan tinggi lainnya berarti ya Pak ya. Nah itu untuk kerjasama seperti apa Pak? Ya, jadi AIPTBI tadi itu ini adalah perkumpulan atau asosiasi perguruan tinggi penyelenggara program studi teknik biomedis. Nah, di perjalanan asosiasi ini dipecah menjadi dua karena memang kebutuhan pasar. Yang pertama adalah PIPTBI, ini perkumpulan lembaga pendidikannya. Kemudian ada yang kedua yang kita sebut dengan PATBI, itu perkumpulan ahli teknik biomedis. Ini adalah asosiasi profesinya, karena memang seperti juga di D3 itu, diploma 3 atau diploma 4 itu ada ATMI, asosiasi tenaga medis ya, elektromedis itu ya. Nah, di S1 juga kami punya asosiasi profesinya. Nah, kita sebut dengan PATBI, perkumpulan ahli teknik biomedis Indonesia. Ini juga nanti yang akan mengatur regulasi hal-hal yang terkait dengan alumni sarjana teknik biomedis ini. Kalau misalnya kita mau berkarir di profesi, misalnya katakanlah clinical engineer misalnya, itu hal-hal apa yang harus disiapkan dan seterusnya. Jadi regulasinya itu disiapkan di PATBI tadi itu. Baik. Jadi, dan tujuan utama dari diadakannya kerjasama ini apa nih Pak? Tujuannya seperti juga ada asosiasi yang lain di perguruan tinggi komputer Indonesia. Jadi di situ kurikulum yang kita terapkan adalah kurikulum bersama dari hasil diskusi di asosiasi ini. Jadi kurikulum di teknik biomedis Udinus ini adalah kurikulum yang juga mengadopsi kurikulum yang digunakan di program studi dari perguruan tinggi lain. Seperti itu kira-kira. Kemudian yang berikutnya kami juga saling support tadi yang kami sampaikan. Jadi perguruan tinggi negeri support dengan perguruan tinggi swasta, sehingga kami juga sering mendatangkan narasumber dari perguruan tinggi negeri untuk bisa memberikan semangat, wawasan kepada mahasiswa kami mengenai bagaimana nantinya lulusan sarjana teknik biomedis dan seterusnya. Dan tadi yang sudah kami sampaikan juga kerjasama penggunaan laboratorium bersama antara
perguruan tinggi yang ada di asosiasi ini. Oke, gitu. jadi untuk labnya juga lab bersama antar Lab universitas bersama, seperti gitu. itu ya, Jadi Pak? kami bisa ke ITB misalnya mahasiswa kami untuk Oke. tadi kerja praktek misalnya, atau mungkin penelitian bersama dan seterusnya. Oke, begitu. baik. Oke. Kemudian untuk kerjasama di teknik industri sendiri seperti apa, Pak? Apa mungkin juga ada kerjasama dengan perusahaan juga mungkin? Sama ya dengan di teknik biomedis. Di teknik industri ada namanya Badan Kerjasama Penyelenggara Teknik Industri Indonesia, itu jadi BKSTI. Jadi memang sama konsepnya, ada perkumpulan penyelenggara teknik industri yang ada di seluruh Indonesia. Nah, jadi untuk wilayah regional Jawa Tengah pun setiap bulan kita saling bertemu, misalnya dengan Undip ataupun dari swasta seluruh Jawa Tengah akan berkumpul dan membahas tadi mengenai kurikulum dan sebagainya. Juga bisa nanti adalah join penelitian nantinya, join penelitian bareng dengan universitas lain. Kemudian di kuliah umum kita juga sering mendatangkan pakar-pakar dari universitas negeri untuk memberikan masukan ke mahasiswa maupun dosen. Kemudian mungkin juga ada kemungkinan penjajakan kerjasama dengan universitas lain, terutama untuk program di Merdeka, kuliah Merdeka ya, itu juga masih di penjajakan. Gitu. Karena pasti akan menuju ke arah sana nantinya. Untuk tujuannya juga sama ya Pak, untuk saling berkolaborasi juga, kan gitu, nanti betul. kita akan saling berkolaborasi. Oke Pak, kita berbicara mengenai inovasi nih Pak. Nah, inovasi apa saja sih yang telah diciptakan dan atau sedang dalam tahap perencanaan oleh Prodi Teknik Biomedis Pak? Ya, untuk inovasi kami fokus pada bagaimana tadi yang saya sampaikan di awal adalah misi dari program studi ini adalah ikut meningkatkan daya saing bangsa, terutama pada teknologi kedokteran. Jadi kami berusaha untuk bisa mendorong mahasiswa untuk menghasilkan produk-produk teknologi kedokteran yang boleh dikatakan tidak kalah dengan di luar. Misalnya kalau di luar sudah ada kursi roda elektrik yang sedemikian rupa, kami juga mengembangkan itu, kursi roda elektrik yang digerakkan dengan sensor flag, dengan jari tangan misalnya untuk gerak maju, kiri, kanan dan seterusnya. Kemudian ini juga sedang kami kembangkan bagaimana menggerakkan dengan suara misalnya, sehingga pengguna kursi roda ini tidak terlalu repot untuk menggerakkan kursi rodanya, hanya dengan suara. Kemudian penelitian mahasiswa ini bekerja sama dengan Balkesmas Kota Semarang juga bagaimana membuat aplikasi untuk membantu deteksi penyakit TBC secara dini misalnya. Kemudian kami juga di skripsi mahasiswa juga kami arahkan ini kemarin pada saat sidang itu menghasilkan range of motion atau ROM untuk terapi orang yang stroke maupun yang punya penyakit asam urat. Jadi gerakan tangannya, genggamnya itu diukur sedemikian rupa, kemudian nanti ada treatment supaya bisa lebih sehat lagi. Jadi kira-kira banyak itu sekali yang bisa, ya Pak inovasinya ya Pak ya. Dan sekali lagi itu harapannya adalah bisa diimplementasikan di masyarakat dan sekali lagi tadi supaya teknologi kedokteran kita tidak terlalu kalah dengan negara-negara dapat bersaing dengan negara maju juga ya Pak ya. Kira-kira seperti itu. Baik, untuk inovasi kursi roda elektrik sendiri tadi Pak, untuk perkembangannya sekarang seperti apa Pak? Dulu pada saat pertama kali mahasiswa membuat ini, itu kan alat kursi rodanya ini masih menggunakan kursi kuliah yang dibuat sedemikian rupa. Kemudian kami kembangkan bekerja sama dengan program studi teknik industri untuk merancang kursi rodanya supaya ergonomis tadi itu. Gitu. Nah, itu yang sedang kami laksanakan sehingga sekali lagi produk yang nantinya kami aplikasikan ke masyarakat adalah produk yang orisinil, ide dari kami. Buatan gitu sendiri, ya. Jadi kalau gitu misalnya ya, kami menggunakan kursi roda yang sudah ada, kemudian kami pasangin dengan alat kami, itu kan produk orang lain. Tapi jadi kami memang dari nol ya Pak ya? Dari nol seperti itu. Nah, yang selanjutnya tadi itu kami sedang mengembangkan bagaimana kalau itu kita navigasi dengan suara misalnya, begitu. Itu yang sedang kami laksanakan. Jadi ini belum dipasarkan ke masyarakat luas ya Pak? Di dunia
peralatan medis untuk masuk ke pasar ini ada beberapa aturan pemerintah yang harus diikuti dari Kemenkes itu ya. Jadi nanti peralatan itu harus dapat surat nomor registrasi. Ini yang nanti kalau sudah kami siap, kemudian uji klinis dan seterusnya baru masuk ke tahap itu. Oke, baik. Jadi ini masih proses seperti itu ya, Pak ya? Masih proses supaya hasilnya bisa betul-betul diimplementasikan. Oke. Kemudian nih Pak, untuk mengajak para mahasiswanya untuk lebih inovatif, lebih memiliki banyak inovasi, apa yang dilakukan nih Pak? Mungkin dari Prodi Teknik Industri apa Pak? Nah, untuk banyak inovasi memang akhirnya mahasiswa harus ada di lab. Ya, jadi harus banyak di lab. Misalkan contohnya kemarin kita mengerjakan face shield yang untuk pelindung untuk dari COVID itu. Memang itu adalah kolaborasi kerjasama antara dosen dan mahasiswa. Jadi memanfaatkan tadi mesin CNC tadi untuk pengerjaannya. Oke, jadi dari dosennya mengajak mahasiswa gitu ya Pak ya. Jadi nggak mahasiswa jalan sendiri, tapi diajak dari dosen untuk berinovasi seperti itu ya Pak ya. Nah itu teknik biomedis seperti apa, tapi kita jeda dulu Pak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Kampus Corner akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut.